apakah Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ataukah Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena kesepakatan para ulama, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW disepakati oleh para ulama bahwa yang Mi'raj ke Sidratil Muntaha itu adalah termasuk fisiknya ataupun zahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu berarti tidak hanya jiwanya Nabi Muhammad SAW yang bermi'raj ke Sidratil Muntaha, akan tetapi termasuk badannya. Maka ada beberapa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Apakah dengan berangkatnya Mi'raj Rasulullah SAW itu berarti melihat Tuhan? Maka di dalam cara penyampaian wahyu itu salah satunya adalah ketika wahyu terkait sholat yang terjadi komunikasi ketika peristiwa Mi'raj. Maka Ibnul Qayyim menjelaskan ada 7 cara wahyu turun. Nah, mari kita lihat apakah di sana proses terjadinya ataupun penyampaian wahyu itu ada tatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-ru'yah as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, ar-ru'yah as-shadiqah merupakan salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait fil manam. Dalam tidur pun beliau bisa mendapatkan wahyu yang bermakna ar-ru'yah as-shadiqah, bukan mimpi seperti kita. Yang kedua adalah adanya bisikan ke jiwa dan hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kita bisa melihat di sini, bisikan itu bukan pada telinga ataupun pendengar Nabi Muhammad SAW, tetapi pada hati dan jiwanya tanpa bertatap muka dengan Jibril alaihissalam. Yang kedua. Yang ketiga adalah berupa malaikat berwujud seorang laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dibicarakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika wahyu datang dengan cara ini, maka membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh, padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Yang selanjutnya adalah pernah suatu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas kaki Zaid bin Sabit, sehingga Zaid bin Sabit pun merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Artinya Rasulullah SAW menerima wahyu itu bisa dirasakan saat itu. Kebetulan kaki mereka itu mungkin sedang dalam satu majelis, keadaan sempit, maka kakinya bertemu dan Zaid bin Sabit mengatakan sangat berat. Yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau. Malaikat datang langsung dengan wujud aslinya, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah.
peristiwa ini seperti yang dialami oleh beliau itu hanya sebanyak 2 kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Nanti kita akan bahas. Yang keenam, cara datangnya wahyu. Berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj, ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Jadi terjadi saat Mi'raj tersebut adalah ada wahyu yang Allah wahyukan untuk kewajiban sholat. Itu Allah langsung mewahyukan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini terjadi tatap muka atau tidak? Maka kita lihat ketujuh ya. Cara wahyu datangkan ketujuh adalah berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Quran. Ya, kita tahu bahwasanya ketika Nabiullah Musa ingin melihat Tuhan, tetapi di sana hanya ada terjadi dialog, tidak langsung tatapan seperti itu. Sedangkan kepada Nabi SAW terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra ataupun Mi'raj. Jadi sudah bisa dipastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah langsung berbicara dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitupun yang tercatat dalam Al-Quran kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi di sana tidak terjadi tatap muka, dan ada cara turun wahyu yang ke-8, tapi ini masih ikhtilaf ataupun tidak sepakati oleh para ulama. Sebagaimana ulama menambahkan cara yang ke-8, yaitu Allah berbicara kepada beliau secara langsung tanpa hijab, tanpa tutup seperti itu. Ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama salaf dan khalaf, ulama yang terdahulu dan ulama modern sekarang. Demikian yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya ada 7 cara wahyu itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bisa dipastikan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menjadi jawaban, dan ini saya sadur dari kitab Rahiqul Makhtum terkait Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Demikian, semoga menjadi i'tibar dan satu kesimpulan di dalam hati kita bahwasanya untuk melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang Allah janjikan kepada orang-orang soleh, orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa nantinya tatkala di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.